para nabi dengan mukjizat-mukjizat. Memberikan kepada mereka mukjizat-mukjizat sebagai penguat hujah di hadapan kaumnya. Kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kerajaannya. Fadzalamu biha, lalu mereka menzalimi mukjizat-mukjizat itu, menzalimi ayat-ayat itu. Artinya mereka mengingkari, menolak untuk mempercayai mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena mereka punya sifat zalim dan mereka punya sifat keras kepala. Bukan berarti Fir'aun tidak melihat mukjizat itu, tetapi memang mereka, Fir'aun dan bala tentaranya ini betul-betul memiliki sifat keras kepala dan zalim. Maka apapun bukti-bukti tentang kerasulan itu ditolak. Sebagian manusia memang wataknya seperti itu ya. Diberi bukti apapun dia tidak akan percaya. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin, maka perhatikanlah bagaimana akibat yang menimpa orang-orang yang berbuat kerusakan. Wahai Rasul, ambillah pelajaran. Perhatikanlah bagaimana kami memperlakukan orang-orang yang mengingkari rasul-rasul mereka. Termasuk perhatikan apa yang dilakukan oleh Allah, perlakuan Allah terhadap Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun itu raja yang punya bala tentara banyak dan kuat. Apa yang dilakukan oleh Allah terhadap Fir'aun dan bala tentaranya? Itu hendaklah kita melihatnya dan mengambilnya pelajaran. Banyak raja-raja yang kuat didukung oleh tentara yang kuat, itu tidak akan menghalangi datangnya hukuman Allah kepada mereka. Kalau Allah sudah menghendaki turunnya azab, jadwal azab itu sudah datang, maka tidak akan ditunda. Kok ada orang-orang yang sangat zalim tapi tidak diazab? Bukan tidak diazab, jadwalnya belum tiba. Jadwal itu pasti tiba nanti orang-orang yang zalim. Allah yang menentukan jadwalnya. Tetapi perlakuan Allah kepada orang-orang yang berbuat kerusakan itu akan selalu serupa, sama. Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun mir rabbil alamin. Ini petikan dialog pertama Nabi Musa kepada Fir'aun. Musa berkata, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, Rabbil Alamin, menciptakan seluruh manusia, seluruh makhluk, seluruhnya. Khaliq wa mudabbir ahwalihim wa ma'anihim. Allah yang menciptakan juga yang mengurus, memelihara alam semesta ini. Apa yang terjadi di alam semesta itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi sesuatu di alam ini kecuali dikehendaki oleh Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung meletus, banjir bandang, kebakaran hutan, tsunami, gempa bumi, itu terjadi tidak di luar kendali. Itu semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang mengutus Nabi Musa adalah pencipta seluruh makhluk itu, Rabbul Alamin, seluruh alam. Yang menciptakan adalah Allah, dan yang mengutus Musa adalah Tuhan semesta alam. Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illal haq. Sudah kewajibanku, sudah selayaknya aku untuk tidak berbicara atas nama Allah kecuali kebenaran. Ketika seseorang berbicara atas nama Allah, dia mengatakan ini pesan dari Allah, ini perintah dari Allah, ini syariat Allah, ini aturan Allah, maka orang yang berbicara seperti itu sepatutnya, sewajarnya, dan sudah seharusnya dia harus berbicara benar. Karena kalau dia berbohong, mengatakan Allah memerintahkan ini padahal tidak, berarti dia telah berbohong atas nama Allah. Berarti orang ini sangat berani menipu dengan menggunakan nama Allah. Aku ini utusan dari Tuhan semesta alam. Sudah sewajarnya apa yang akan aku katakan ini semuanya atas nama Allah ini adalah kebenaran. Semestinya aku tidak berbicara atas nama Allah kecuali al-haq. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia, tidak sepatutnya ada orang berani berbicara dusta atas namanya. Berdusta itu jelek, tapi berdusta dengan mengatasnamakan, misalnya ya, anak berdusta mengatasnamakan bapaknya. Bapak menyuruh begini begitu, bilang ke ibunya. Wah, ini kedustaan, ini lebih berat lagi. Kalau dia mengatakan ini Pak Presiden memerintahkan begini begitu atas nama Presiden, dia berbohong. Itu dosanya lebih besar lagi. Lah bagaimana dengan orang yang berbicara atas nama Allah? Allah mengatakan begini begitu, Allah memerintahkan ini itu, padahal tidak. Maka ini dosanya sangat besar. Salah satu dosa yang sangat besar adalah orang berbicara atas nama Allah padahal dia berbohong. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah? Maka Nabi Musa mengatakan sudah sepatutnya, sudah seharusnya saya tidak berbicara atas nama Allah kecuali kebenaran saja. Qad ji'tukum bibayyinatin mir rabbikum. Aku telah datang kepada kalian dengan membawa bayyinah, bukti, hujjah, termasuk mukjizat dari Tuhan kalian. Bukti-bukti itu menunjukkan tentang kebenaran apa yang akan aku sampaikan kepada kalian. Saya membawa mukjizat, saya membawa bukti-bukti bahwa saya ini adalah utusan Allah. Ya, seseorang, tidak semua orang mengatakan saya utusan presiden, saya utusan bupati, saya utusan gubernur. Jangan semua orang yang mengatakan begitu dipercaya, kan? Apa buktinya kalau dia utusan? Kan begitu. Nabi Musa diutus oleh Allah, apa buktinya? Nabi Musa membawa bukti-bukti. Qad ji'tukum bibayyinatin mir rabbikum. Aku sudah membawa bukti dari Tuhan kalian mengenai kebenaran apa yang akan aku katakan kepada kalian.
Fa'arsil ma'iya Bani Israel, maka lepaskanlah wahai Fir'aun Bani Israel. Dilepaskan dari mana? Dari min asrika wa qahrika. Sebagian Bani Israel itu ditawan, sebagian Bani Israel itu dipaksa. Mereka bekerja kerja paksa. Mereka dipenjarakan. Mereka tidak merdeka, orang-orang yang dijajah oleh Firaun. Lepaskanlah Bani Israel itu agar mereka bisa beribadah kepada Allah. Karena sebenarnya Bani Israel ini bukan bangsa budak harusnya. Mereka adalah bangsa yang mulia karena mereka keturunan Nabi yang mulia, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Allah memerintahkan kepada Musa salah satunya dengan misi untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Atlikhum min asrika wa qahrika wa da'hum wa ibadati rabbika wa rabbihim fa innahum min sulalati bani nabiyyin karimin Israel. Lepaskanlah Bani Israel dari tawananmu, dari penjajahanmu. Biarkanlah mereka beribadah kepada Tuhanmu dan Tuhan mereka, karena mereka itu keturunan Nabi mulia, yaitu Israel, yaitu Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub adalah nabi, Ishak juga nabi, Ibrahim juga nabi. Keturunannya disebut Bani Israel. Itu nenek-nenek mereka, itu kakek-kakek mereka itu orang-orang mulia. Nabi. Banyak sekali nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Ini jawaban Firaun. Firaun mengatakan kepada Musa, jika memang engkau membawa bukti, membawa ayat, membawa mukjizat seperti yang kau katakan, seperti pengakuanmu, kamu membawa mukjizat, maka datangkanlah mukjizat itu kepadaku. Qala in kunta ji'ta bi ayatin, jika engkau memang datang membawa mukjizat, membawa bukti, membawa ayat, maka datangkanlah mukjizat, bukti dan ayat itu. In kunta minas shadiqin, jika engkau memang orang-orang termasuk orang yang benar. Karena aku tidak akan mudah percaya kepadamu, tidak akan percaya kepadamu, tidak percaya kepada omonganmu, tidak akan menuruti tuntutan atau permintaanmu jika tidak ada bukti. Maka kalau ada bukti, memang ada bukti, tampakkanlah bukti itu supaya aku bisa melihat bukti itu. Kalau memang engkau benar terhadap klaimmu bahwa engkau adalah seorang utusan Allah. Fa'alqa asahu, maka Musa melemparkan tongkatnya. Fa'idha hiya thu'banum mubin. Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar dan jelas terlihat oleh mata. Tidak hanya ular biasa, tapi ular yang sangat besar. Ibnu Abbas mengatakan fatahawwalat hayyatan azimatan faghiratan faha musri'atan ila Fir'aun. Maka tongkatnya Nabi Musa, kata Ibnu Abbas,
berubah menjadi ular yang besar dengan mulut menganga, faghiratan faha, mulutnya menganga terbuka lebar, musri'atan ila Fir'aun, dia bergerak cepat mendekati Fir'aun. Falamma ra'aha Fir'aunu annaha qasidatan ilaihi iqtahama an saririhi. Ketika Fir'aun melihat ular itu menuju kepada dirinya, maka ia melompat dari singgasananya. Wastaghatha bi Musa ayyakuffaha anhu fafa'ala. Dia minta tolong kepada Musa, Musa tolong, halangilah ini ular ini. Maka Nabi Musa melakukan itu. Jadi seperti itu Fir'aun. Harusnya kan percaya ya, dia udah mau ditelan oleh ular itu. As-Suddi mengatakan, as-su'banu adz-dzakaru minal hayyat. Su'ban adalah ular jantan. Fatihatan faha wadi'atan lahyihal asfal fil ardi wal a'la ala suril qasri. Di sini antum bisa bayangkan besarnya ular itu. Ular ini membuka mulutnya, rahangnya yang bawah nempel di bumi, rahangnya yang atas ada di atas dinding istana. Sebesar apa kira-kira? Ini istananya. Sangat besar. Dari situ aja kita tahu bahwa itu bukan ular biasa. Mana ada ular sebesar itu? Sebesar-besarnya ular paling sebesar bisa mencaplok manusia mungkin ya, yang pernah kita lihat. Ini ularnya, rahangnya yang bawah di tanah, rahangnya yang atas di atas istana. Summa tawajjahat nahwa Fir'aun. Kemudian ular yang sebesar itu bergerak menuju Fir'aun. Lita'khuzahu, untuk mencaploknya. Falamma ra'aha dha'ara minha wa wasaba wa ahdatsa. Ketika melihatnya, maka Fir'aun ketakutan, melompat dan ahdatsa. Ahdatsa itu dari kata hadas, itu berhadas. Orang berhadas itu kemungkinannya paling tidak kentut ya. Kentut itu berhadas. Jadi dia saking takutnya kentut. Atau kalau enggak buang air kecil, takut terkencing-kencing gitu. Atau kalau lebih berat lagi, takut sambil buang air besar. Itu ahdasa. Di sini enggak disebutkan bentuk hadasnya apa, tetapi dia berhadas. Takut melompat. Ya memang orang takut, ya ada yang saking takutnya kentut, atau saking takutnya buang air kecil terkencing-kencing, atau saking takutnya buang air besar. Walam yakun yuhditsu qabla dzalik, padahal sebelum itu dia tidak berhadas. Wa sahha ya Musa khudha wa ana u'minu bika wa ursilu ma'aka bani Israil. Wahai Musa, ambil itu ular itu, ambillah ular itu. Aku akan beriman kepadamu dan aku akan mengirimkan Bani Israel bersamamu. Itu kata Fir'aun. Fa'akhadhaha Musa fa'adat asa. Akhirnya Musa menangkap ular itu dan berubah lagi menjadi tongkat. Itulah mukjizat Nabi Musa. Itu bukti bahwa dia adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Kemudian dia mencabut tangannya,
min fathati qamisihi al-maftuhah, dari kerah bajunya yang terbuka, atau dari celah bajunya yang terbuka di dada, au min tahti ibtihi, atau dari bawah ketiaknya. Dia cabut tangannya dari bawah ketiaknya, fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin, tiba-tiba ia menjadi putih bagi orang-orang yang melihatnya. Tiba-tiba ia berubah, hiya baydha'u kallabani min ghairi barasin ayatan li Fir'aun. Tangan itu berubah putih seperti susu, bukan putih seperti orang yang sakit belang. Putihnya orang sakit belang itu kan kalau dilihat tidak bagus ya. Tapi ini putihnya putih bagus gitu. Baydha'u lin-nadhirin. Sebagai mukjizat yang bisa diperlihatkan kepada Fir'aun. Begitu Musa mengembalikan tangannya ke ketiaknya, kembalilah warna tangannya berubah seperti semula menjadi sama dengan warna kulitnya yang lain. Itu adalah di antara bukti mukjizat bahwa Musa adalah utusan Allah. Karena memang di zamannya Fir'aun itu kan ilmu-ilmu yang paling disegani kan ilmu sihir. Banyak tukang sihir di zaman Fir'aun. Fir'aun ini punya tukang sihir yang mendukung dia, mendukung kekuasaannya. Maka mukjizatnya Nabi Musa itu mengalahkan semua ilmu sihir yang ada. Tidak ada tukang sihir yang bisa seperti itu. Kalau mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, mengobati orang yang buta, orang yang bisu ya, bisu, mengobati penyakit-penyakit itu sembuh, padahal itu penyakit-penyakit yang susah disembuhkan. Memang di zamannya Nabi Isa itu ilmu yang banyak dihormati adalah ilmu pengobatan. Banyak ahli-ahli pengobatan. Maka Nabi Isa mendatangkan mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh para ahli pengobatan di zamannya. Demikian juga Nabi Musa mendatangkan atau membawa mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir hebat yang ada di zamannya. Harusnya dengan dua mukjizat itu Firaun harusnya beriman. Apalagi dia sudah mengatakan, saya nanti akan beriman kepadamu dan saya akan melepaskan Bani Israel. Itu sudah keluar dari mulutnya. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun alim. Tapi ternyata tidak seperti itu. Para pembesar dari kalangan kaumnya Fir'aun berkata, inna hadza lasahirun alim. Orang ini adalah penyihir yang hebat. Yuridu ay yukhrijakum min ardikum. Dia ingin mengeluarkan kalian Bani Israel dari bumi kalian. Famadza ta'murun?
Maka Fir'aun bertanya, apa saran kalian begitu? Jadi ternyata tidak mudah ya untuk beriman meskipun mukjizat sudah datang. Bahkan ada orang-orang yang dengan bukti apapun tetap tidak mau beriman. Termasuk para pembesarnya Fir'aun berkomentar seperti itu. Ini tukang sihir ini dia tukang sihir hebat ini. Yang dia lakukan itu jenis trik-trik sihir. Dia menipu pandangan orang sehingga seakan-akan tongkat itu berubah jadi ular. Sihir itu bisa menampakkan sesuatu tidak seperti apa yang sebenarnya. Dia seorang tukang sihir yang memiliki ilmu sihir yang banyak, yang hebat, dan dia akan menggunakan sihirnya untuk membawa keluar rakyat Mesir, yaitu Bani Israel. Kemudian Fir'aun bertanya, kalau begitu apa saran kalian? Wahai para pembesar, Musa seperti ini, dia datang dengan membawa apa yang dia bawa seperti itu, bukti-bukti seperti itu, kemudian dia ingin mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Mereka mengatakan, orang-orang yang hadir di situ, qala man hadara munadzarata Musa wa min sadati qaumi Fir'aun wa kubaraihim, para pembesar, para tokoh-tokoh elit di kalangan kaumnya Fir'aun yang hadir di dalam diskusi itu, di dalam dialog itu, mereka mengatakan arjih, tundalah Musa dan saudaranya ini, tundalah. Kemudian utuslah supaya datang ke semua kota, fi madain. Arjih wa akhahu, tundalah dia Musa juga saudaranya. Kemudian kirimkanlah utusan ke berbagai kota. Tujuannya adalah agar mereka mengumpulkan, kirimkan utusan-utusan asyurat di sini. Polisi-polisi kirimkan, sebarkan ke seluruh negeri. Kumpulkan semua tukang sihir yang ada. Arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin ya'tuka bi kulli sahirin alim, agar mereka mengumpulkan, mendatangkan kepadamu semua tukang sihir yang hebat ilmu sihirnya. Nah, itulah yang menjadi saran para pembesar Fir'aun. Jadi memang Fir'aun itu tidak sendirian dalam kekufurannya ya, didukung oleh para elit di sekitarnya yang menasehati, sehingga dia juga bersikukuh di dalam kekafirannya, didukung oleh orang-orang elit di sekitarnya. Mereka terus berusaha. Fawafaqu wa qalu kama qalatihi wa tashawaru fi amrihi kaifa yasna'una fi amri. Jadi mereka semua sependapat dengan Fir'aun ya. Fir'aun mengatakan bahwa dia adalah tukang sihir, Musa itu, dan para pembesarnya juga bersepakat seia sekata. Kemudian mereka bermusyawarah mengenai bagaimana cara menyikapi Musa ini. Apa yang bisa mereka lakukan dalam rangka memadamkan cahayanya, melemahkan kalimatnya, menampakkan bahwa dia seorang yang pembohong.
Mereka khawatir orang-orang akan mengikuti Musa disebabkan oleh sihirnya. Dalam keyakinan mereka itu adalah sihir, sehingga dengan begitu menyebabkan Musa mengalahkan mereka dan membawa pergi rakyat Mesir bersamanya, yaitu khususnya Bani Israel. Itu yang dikhawatirkan oleh Firaun dan para pembesarnya. Tapi apa yang mereka khawatirkan akhirnya terjadi. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Kami perlihatkan kepada Fir'aun, kepada Haman dan tentara keduanya apa yang selama ini selalu mereka takutkan. Mereka mengkhawatirkan ini itu sehingga membuat berbagai upaya ya, sejak membunuh anak-anak Bani Israel yang laki-laki dan berbagai hal yang dilakukan. Tapi akhirnya Allah memperlihatkan kepada Fir'aun, Haman dan para tentaranya tentang apa yang mereka khawatirkan. Di dalam ayat lain dikatakan fala na'tiyannaka bisihrin mislihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Kami akan datangkan kepadamu wahai Musa sihir yang seperti itu. Maka mari kita buat perjanjian di antara kita, waktu yang kita tentukan, yang kita tidak akan menyelisihi waktu yang kita tentukan itu. Kami tidak akan menyelisihi, kamu juga tidak menyelisihi. Di tempat yang akan kita datangi bersama-sama. Bahkan Nabi Musa mengatakan qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyaran nasu duha. Perjanjian kalian adalah hari perhiasan. Yang dimaksud hari perhiasan adalah hari ketika orang biasa menggunakan perhiasan. Biasanya ada di hari raya, perayaan-perayaan, itu festival-festival. Orang-orang Mesir juga punya hari raya seperti itu. Maka perjanjiannya adalah pada hari perhiasan. Dan hendaklah orang-orang dikumpulkan di waktu duha. Dan begitu yang terjadi. Insya Allah cerita tentang Musa dan Fir'aun ini panjang sekali di surat Al-A'raf ini ya. Sangat panjang. InsyaAllah kelanjutan ceritanya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu